Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan, sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Untuk memperkuat pemahaman kalian, berikut ini akan dipaparkan materi lebih lengkap berkaitan dengan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Terdapat 3 masa dalam penerapan Pancasila. Yang pertama, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Untuk pertama yang akan kita bahas adalah masa Orde Lama. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraannya. Dan terdapat 3 periode dalam penerapan Pancasilanya. Periode pertama terjadi antara tahun 1945 sampai tahun 1950. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila dengan munculnya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Ada 2 pemberontakan yang terjadi pada periode ini. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini akhirnya bisa digagalkan walaupun harus berkorban banyak nyawa. Kedua adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang sering disingkat dengan DITII. Dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utama didirikan NII ini adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Periode yang kedua adalah periode antara tahun 1950 sampai 1959. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan sebagai ideologi liberal. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan dari dalam negara itu sendiri. Yang pertama, pemberontakan Republik Maluku Selatan yang menginginkan Maluku bebas dan merdeka. Yang kedua, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, serta Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Yang keduanya juga ingin melepaskan diri dari NKRI. Namun pada periode ini, pelaksanaan bidang politik demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politis, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959.
Berikut ini adalah isi dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama, dibubarkannya konstituante. Kedua, diberlakukannya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Yang ketiga, dibentuknya MPRS dan DPAS. Penerapan Pancasila pada periode ini diarahkan sebagai ideologi liberal. Selanjutnya kita masuk ke periode yang ketiga, yaitu periode 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Akibatnya, Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup dan menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok bagi NKRI dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia, sehingga mengganti Pancasila menjadi paham komunis. Masuk ke masa yang kedua, yaitu masa Orde Baru. Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utamanya ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai sosok manusia yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan. Beberapa hal yang beliau lakukan untuk Indonesia. Yang pertama, berhasil membubarkan PKI, yang ketika itu dijadikan musuh utama negeri ini, stabilitas. Selain itu, beliau juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan negeri ini pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Namun, harapan rakyat tak sepenuhnya terwujud. Dalam perjalanan politik Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur, DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur, seperti LSM, partai politik, dan sebagainya. Selain itu juga, Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengemban Super Semar, mandataris MPR, dan Bapak Pembangunan dan Panglima tertinggi atas ABRI. Ternyata pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi, demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Lanjut ke masa yang ketiga, yaitu masa reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus mengalami berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas.
Berikut ini adalah tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia pada masa reformasi. Yang pertama, pengaruh globalisasi yang mempengaruhi dan mengancam nilai-nilai Pancasila. Sebagai globalisasi mengakibatkan kebebasan tanpa batas, di mana munculnya paham-paham baru, meniru kebudayaan luar yang bertolak belakang dengan nilai luhur. Yang kedua, munculnya ideologi baru seperti ideologi liberalis, kapitalis, dan hedonisme yang dibawa oleh pengaruh luar yang sangat bertolak belakang dengan ideologi kita, Pancasila. Yang ketiga, korupsi. Korupsi merupakan tantangan penerapan Pancasila pada masa Orde Lama sampai masa reformasi saat ini, dan belum juga menemui titik terang untuk menyelesaikannya. Yang keempat, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia. 5. Kondisi masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas, kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Masyarakat yang kita cita-citakan belum terwujud secara nyata, belum mampu memberikan kehidupan yang baik sesuai cita-cita bersama. Keadaan ini, sadar atau tidak sadar, terbuka kemungkinan bangsa kita akan berpaling dari Pancasila dan mencoba membangun masa depannya dengan diilhami oleh satu pandangan hidup atau dasar negara yang lain. Terima kasih untuk hari ini, untuk kalian yang telah menyaksikan video ini. Kita berharap Pancasila akan selalu terus ada di Indonesia dan Pancasila tetap dijadikan dasar negara Indonesia kita yang tercinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.